Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam kelas informatika dengan Pulika. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang aplikasi pengolah angka. Silahkan anak-anak simak video berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah dari aspek pengetahuan. Anak-anak diharapkan mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus, cara menyimpan serta mengaksesnya. Dari aspek keterampilan diharapkan anak-anak bisa membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Oke, yang pertama, pengertian dari aplikasi pengolah angka itu sendiri. Aplikasi pengolah angka atau biasa disebut sebagai spreadsheet merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu seseorang dalam mengerjakan tugas yang melibatkan banyak angka. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai jenis fungsi untuk melakukan perhitungan. Perangkat aplikasi pengolah angka adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antaranya membuat tabel data, pengolahan data dengan melibatkan rumus, grafik, database, dan yang lain. Aplikasi pengolah angka juga dilengkapi dengan fitur-fitur untuk menyajikan data seperti sort atau pengurutan data, filter penyaringan data, chart atau grafik, formula atau rumus, dan sebagainya. Nah, ternyata jenis-jenis aplikasi pengolah angka itu ada banyak. Beberapa di antaranya, yang pertama, Kspread adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multi-platform. Open source berarti kita bisa mendownload secara gratis dari internet dan menggunakan secara bebas. Yang kedua, Start Office Calc. Aplikasi ini dikembangkan oleh Sun Microsystem, bersifat multi-platform seperti Kspread, yang artinya bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di berbagai sistem operasi, termasuk diantaranya Linux, Solaris, Unix, dan bahkan Windows sendiri. Yang ketiga, Open Office Calc. Aplikasi ini digunakan untuk menganalisis data, digunakan untuk mengelola data dalam bentuk spreadsheet, menggunakan rumus untuk melakukan perhitungan data, dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Aplikasi ini didistribusikan bersama paket program Open Office yang bersifat open source. Yang keempat, Genome Office atau G-Numeric. Aplikasi ini terdapat pada sistem Linux dengan desktop environment Genome dan tidak jauh berbeda dengan aplikasi pengolah angka lainnya. Selanjutnya, yang kelima adalah Abacus. Aplikasi ini hanya membutuhkan memori yang kecil dan sangat mudah digunakan. Awalnya dikembangkan oleh seorang mahasiswa di Portugal. Kemudian selanjutnya ada Lotus 123. Lotus 123 merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM. Lotus ini dikeluarkan dalam satu paket bersama aplikasi Office yang dikenal dengan Lotus Smart Suite. Dan yang terakhir, yang familiar dengan kita dan sering kita gunakan adalah Microsoft Excel. Aplikasi ini sangat populer, dibuat oleh Microsoft Corporation dan didistribusikan bersama dengan paket program Microsoft Office dan tidak berada dalam satu paket sistem operasi Windows. Dengan demikian, untuk menggunakan aplikasi ini kita harus menginstal dulu
ke dalam sistem komputer yang kita gunakan. Nah, dari berbagai macam aplikasi pengolah angka tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan yang ada pada aplikasi tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, Casebreed memiliki kelebihan tampilannya dilengkapi dengan menu dan tombol yang mudah digunakan, dilengkapi dengan fitur pengolah angka yang mudah, mampu melakukan perhitungan lebih dari 100 fungsi, mampu mengurutkan angka, dan memuat banyak dokumen, memuat banyak lembar kerja. Tetapi kekurangannya tidak mendukung format aplikasi beberapa perangkat lunak pengolah angka lainnya. Yang kedua, Star Office Calc memiliki kelebihan mampu mengenali dan mengklarifikasi data, dapat mengkonversi file yang dihasilkan menjadi dokumen Excel. Kekurangannya, aplikasi ini tidak selengkap Excel. Selanjutnya, kelebihan dari Open Office Calc. Aplikasi ini bersifat open source, dapat menyimpan dokumen dalam bentuk PDF, menyimpan file dokumen dihasilkan dalam format open dokumen, menyimpan file dokumen dalam format yang dapat dibuka dan diedit oleh Excel. Kekurangannya, kemampuan terbatas dalam pengaturan chart, pengaturan kertas tidak sesuai dengan cetakan, dalam membuat sebuah kolom atau baris baru pada Excel, maka akan terjadi pesan notifikasi. Yang selanjutnya, Genome Office Numerics memiliki kelebihan 95% fungsi-fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel, mencetak lembaran kerja dengan format tertentu, dapat menggunakan format file XML, bersifat open source, tetapi memiliki kekurangan, memerlukan banyak memori RAM dan prosesor yang besar. Selanjutnya, untuk Abacus memiliki kelebihan memiliki fungsi standar termasuk fungsi statistik, matematika, keuangan, dan juga interface berbentuk menu yang mudah. Kekurangan, lembar kerjanya banyak namun jumlahnya dibatasi. Selanjutnya, untuk Lotus 123 memiliki kelebihan kompatibel dengan teks, fungsi, rumus, dan grafik dari Excel, fungsi analisis kompatibel dengan Excel, mengcopy dan memindahkan lembar kerja, fasilitas Smart Label berfungsi membuat rumus dengan lebih mudah dan cepat, dapat menggunakan baris sampai dengan 65.536 baris. Kekurangannya, aplikasi ini tidak setenar Microsoft Excel, walaupun pada era 80-an aplikasi ini sempat tenar. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah Microsoft Excel. Kelebihannya mempunyai kemampuan menampung data cukup besar, 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet, mempunyai format yang paling populer dan fleksibel, mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap, tetapi memiliki kekurangan. Software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis, memerlukan banyak memori dan prosesor yang besar. Dan yang terakhir, membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom atau jawaban, atau membuat filter responden, kita harus membuat rumus Excel baik matematika, logika, maupun teks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Microsoft Excel, menu dan icon pada aplikasi pengolah angka. Nah, yang pertama, kita kenal yang namanya ribbon.
Ribbon adalah hal yang sangat perlu kita lakukan untuk memahami perubahan antara Microsoft 2010 ke Microsoft 2013. Nah, pada report ini tercantum semua informasi dan perintah serta fungsi yang dapat kita gunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel. Berikut tampilan ribbon dalam Microsoft Excel. Terdapat menu File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan View. Oke, kita pelajari, kita kenali satu-satu menu tabs yang ada pada ribbon Microsoft Excel. Yang pertama ada Home tabs, kemudian Insert tabs, kemudian ada Page Layout tabs. Kita bahas dari Home tabs terlebih dahulu. Home tabs sering digunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel. Dalam tab Home ini terdapat semua informasi tentang teks, tentang format sel, jenis huruf, ukuran huruf, format tabs, dan sebagainya. Silahkan dilihat di layar kalian masing-masing. Di Home tabs terdapat menu clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing. Selanjutnya untuk tabs Insert. Tabs ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan, mulai dari foto, shape, clip art, grafik, text box, dan yang lain-lain. Menu yang ada di dalamnya ada tables, illustration, add-ins, charts, sparkline, filter, links, text, dan simbol. Tab selanjutnya adalah page layout. Tab ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, tema, dan sebagainya. Menu di page layout ada themes, page setup, scale to fit, sheet option, dan arrange. Menu tab selanjutnya adalah formula tabs, data tabs, dan review and view tabs. Formula tabs. Tabs ini memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus. Tab ini memiliki fungsi perpustakaan besar yang dapat membantu saat kita membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet. Di dalamnya terdapat function library, define names, formula auditing, calculation. Oke, kemudian lanjut adalah data tabs. Tab ini memungkinkan kita untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dan mensortir dan menyaring serta menganalisis dan mengelompokkan data. Di dalam tabs ini terdapat get external data, connection, sort and filter, data tools, outline, dan analysis. Tab selanjutnya adalah review tabs. Review tab ini memungkinkan kita untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Di dalamnya terdapat proofing, language, comments, dan change. Dan tabs yang terakhir adalah view tabs. View tabs ini memungkinkan kita untuk mengubah tampilan dokumen seperti yang kalian lihat di layar. Di sini ada workbook views, show, zoom, windows, dan macros. Oke, silakan disimak kembali.
sedikit kita review. Sekian materi kita hari ini tentang menu dan icon pada Microsoft Excel. Kita lanjutkan pertemuan ke depan untuk fungsi menu dan icon pada Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.